Sobat Sejarah, selamat datang di channel Anak Sejarah. Pada pemilu presiden 2019, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno meraih kemenangan mutlak di beberapa provinsi. Di Sumatera Barat misalnya, pasangan ini meraup 85,95% atau lebih dari 2,4 juta suara. Berbanding terbalik dengan Jokowi Ma'ruf Amin yang hanya meraup 14,05% atau lebih dari 400.000 suara. Kemudian di Aceh, Prabowo Sandiaga juga unggul dengan 2,4 juta suara, sedangkan Jokowi Ma'ruf 404.000 lebih suara. Namun secara nasional, Prabowo Sandiaga Uno meraup 44,50% atau 68,6 juta lebih suara. Dengan capaian itu, Prabowo harus mengakui keunggulan pasangan Jokowi Ma'ruf yang meraih 50,50% atau 85,6 juta lebih suara. Nah, modal suara pada pemilu 2019 belum menjamin elektabilitas Prabowo bisa tinggi pada pemilu 2024 nanti. Malahan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut akan dihadapkan pada jalan yang terjal. Pemilu 2024 akan memunculkan figur-figur baru yang identik dengan jargon milenial atau masa kekinian. Sementara Prabowo justru akan dinilai sebagai politisi senior yang seharusnya sudah berada di masa pensiun. Selain itu, jalan terjal yang harus dilalui Prabowo kian nyata setelah kelompok-kelompok yang sebelumnya mendukung kini justru menarik diri. Partai Keadilan Sejahtera misalnya. Melalui juru bicara Ahmad Fathul Bari, PKS menyatakan ingin memperjuangkan kader sendiri pada 2024. Ini artinya bukan Prabowo. Sementara itu, Perhimpunan Alumni 212 juga telah menyuarakan jika Prabowo sebaiknya tidak mencalonkan diri lagi sebagai capres. Rasa antipati mulai mengalir ketika Prabowo dan Gerindra memutuskan bergabung dalam kabinet pemerintah. Padahal suara dari kelompok agama ini patut dipertimbangkan karena ikut berkontribusi dalam mendongkrak suara Prabowo saat pemilu 2019. Suara di Sumatera Barat misalnya, dukungan PKS bisa dikatakan dominan karena Gubernur Sumatera Barat Iron Prayitno dan Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah merupakan kader PKS. Jika secara nasional PKS menarik dukungan, maka perolehan suara di Sumatera Barat akan ikut berubah, apalagi jika kepala daerahnya masih berasal dari kader PKS. Dalam waktu bersamaan, Prabowo akan kesulitan meraup suara moderat nasionalis karena terlanjur terjebak dalam politik identitas saat pemilu 2019. Padahal politik identitas sudah diingatkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sejak jauh-jauh hari. Suka atau tidak suka, Prabowo dinilai telah memainkan isu agama dan mendekat pada kelompok agamais. Atas kondisi ini, Prabowo mirip dengan pepatah modal habis untung tak dapat. Sementara itu, kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan masih tergolong biasa-biasa saja. Pandemi COVID-19 yang mengguncang negara bahkan dunia internasional justru tak menjadi momentum kemunculan sosok Prabowo yang tegas ke panggung publik. Isu-isu stabilitas negara yang muncul selama pandemi malah tidak berbanding lurus dengan gebrakan Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo. Padahal soal kedaulatan, teori konspirasi berulang kali muncul ibarat serangan yang mengancam keberadaan suatu negara. Jika rekonsiliasi tidak segera dilakukan Prabowo, maka banyak dukungan politik yang akan segera hilang. Selain dari kelompok agama, Prabowo bisa kehilangan dukungan dari kelompok milenial. Sementara itu, kelompok partai nasionalis bisa saja memunculkan figur baru selain Prabowo. Silahkan komen dan subscribe channel ini untuk ulasan-ulasan sejarah berikutnya.